Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku. Di pagi yang berbahagia ini kita bertemu dalam kegiatan MPLS SMK Sunan Kalijogo. Nah, sebelum saya memulai materi, saya ingin memperkenalkan diri dulu. Nama saya Risma Kartikasari. Saya mengajar sebagai guru bahasa Inggris di SMK Sunan Kalijogo ini. Baiklah anak-anakku, di pagi hari ini kita akan membahas sedikit banyak tentang ekstrakurikuler di SMK Sunan Kalijogo. Apakah ekstrakurikuler itu? Mari kita lihat di sini. Untuk memahami ekstrakurikuler, kita harus mengetahui dulu yang pertama adalah pengertiannya. Kemudian tujuan dari ekstrakurikuler tersebut, fungsi dan manfaatnya. Kita akan melanjutkan lebih jauh ya, kita akan kupas satu-satu tentang materi tersebut. Yang pertama adalah pengertian dari ekstrakurikuler. Seperti yang kita ketahui, ketika kita belajar di sekolah, kita akan banyak mendapatkan pelajaran, di mana pelajaran itu berupa pelajaran yang wajib kita dapatkan setiap hari, dan juga ada pelajaran yang bisa mengembangkan bakat dan minat kalian. Nah, ekstrakurikuler itu adalah salah satunya. Jadi di sini ekstrakurikuler itu merupakan kegiatan atau aktivitas tambahan yang dilakukan di luar jam pelajaran, yang dilakukan baik di sekolah maupun di luar pelajaran sekolah. Itu. Tujuannya untuk apa? Yaitu untuk mendapatkan tambahan pengetahuan bagi kalian, keterampilan, juga wawasan, dan juga dapat membantu kalian dalam membentuk karakter siswa sesuai dengan minat serta bakat tiap-tiap peserta didik. Nah, itulah pengertiannya. Kemudian, bagaimana dengan tujuannya? Apakah ekstrakurikuler itu memiliki tujuan khusus di sini? Ya, tentu saja. Tujuannya adalah, salah satunya adalah mengembangkan potensi siswa. Kemudian memantapkan kepribadian untuk mewujudkan ketahanan sekolah kita. Maksudnya apa? Dengan memiliki siswa-siswa yang berbakat, ya, memiliki siswa-siswa yang penuh bakat, yang spesial, ini akan memberikan ketahanan bagi sekolah kita. Apabila ada pengaruh-pengaruh buruk dari luar, kalian tidak akan mudah terpengaruh karena kalian sudah memiliki bakat dari dalam diri kalian yang sudah bisa berkembang, dan sekolah juga memberikan wadah untuk mengembangkan bakat kalian itu. Kemudian selanjutnya adalah mengaktualisasi potensi siswa di dalam pencapaian potensi unggulan sesuai bakat serta minat. Nah, kadang kalian tidak menyadari bahwa dalam diri kalian memiliki bakat dan minat yang ternyata berpotensi besar untuk bisa menjadikan kalian menjadi orang sukses. Itu. Kadang kalian tidak menyadari itu. Nah, di SMK ini akan disediakan wadah ya, agar kalian bisa mengembangkan itu sehingga bakat dan minat kalian dapat tersalurkan dengan baik dan sempurna. Selanjutnya adalah menyiapkan peserta didik supaya dapat menjadi warga masyarakat yang mempunyai akhlak mulia. Kenapa demikian? Berhubungan nggak akhlak mulia dengan ekstrakurikuler? Sangat berhubungan sekali, karena dengan adanya ekstrakurikuler, kalian akan semakin sering bersosialisasi dengan masyarakat, bersosialisasi dengan banyak warga sekolah, sehingga akan membentuk kepribadian kalian menjadi lebih baik lagi. Kalian akan menjadi manusia sosial yang memiliki akhlak mulia. Kemudian selanjutnya adalah fungsinya. Apa sih sebenarnya fungsi dari ekstrakurikuler tersebut? Di sini ada beberapa hal penting. Yang pertama adalah fungsi pengembangan. Ya, fungsi pengembangan. Jadi di sini dengan adanya kegiatan ekstrakurikuler ini, bakat dan minat kalian dapat berkembang pesat. Yang biasanya mungkin hanya bisa kalian peroleh di pelajaran sekolah saja, di sini kita punya wadah
ya, sehingga kalian bisa mengembangkan lebih jauh lagi. Contohnya kalian punya bakat di bidang olahraga. Olahraganya spesifikasinya apa? Oh, tentang futsal, mungkin seperti itu. Nah, disinilah kalian bisa mengembangkan. Kalian bisa bertemu dengan memiliki kelompok futsal sendiri. Kemudian kelompok futsal tersebut akan ada pertandingan persahabatan, di mana kalian akan bertemu dengan siswa dari sekolah lain. Nah, itu juga merupakan fungsi pengembangan. Juga termasuk juga fungsi sosial. Nah, fungsi sosialnya apa? Nah, tadi itu yaitu bisa bertemu dengan banyak orang, berinteraksi, kemudian menjalin kerjasama, sehingga tercipta solidaritas yang baik. Tidak hanya dengan sekolah kita saja, tapi juga dengan sekolah-sekolah yang lain. Selanjutnya adalah memiliki fungsi rekreatif. Apa itu rekreatif? Rekreatif adalah menyenangkan. Nah, karena kalian memiliki bakat yang bisa dikembangkan, dan di situ kalian akan merasa bahagia karena kalian memiliki wadah untuk mengembangkan bakat tersebut. Itu adalah fungsi rekreatif. Kalian tidak akan jenuh yang setiap hari harus memikirkan pelajaran saja yang sangat serius atau mengerjakan tugas sekolah saja, tidak seperti itu. Jadi di sini ada fungsi rekreatif. Kalian bisa merefresh pikirannya, kemudian bersosialisasi dengan teman-teman baru, memiliki cerita setiap harinya yang berbeda. Nah, itu sangat bermanfaat bagi kalian. Selanjutnya adalah fungsi persiapan karir. Nah, apakah ekstrakurikuler bisa mendukung karir kalian nanti dalam bekerja? Tentu saja sangat bisa. Karena pekerjaan yang paling menyenangkan adalah pekerjaan yang sesuai dengan passion kalian, yang sesuai dengan bakat dan minat yang kalian miliki. Coba bayangkan, ketika kalian harus bekerja yang tujuannya hanya mencari uang saja, sedangkan kalian tidak bahagia dalam bidangnya itu, pastinya kalian tidak akan senang. Setiap datang kerja akan memiliki beban. Kemudian di lingkungan kerja juga tidak terasa menyenangkan karena itu bukan kesenangan kalian. Sedangkan di ekstrakurikuler ini, ketika kalian sudah bisa berkembang di sini dengan baik, memiliki prestasi yang baik, siapa tahu ini akan menjadi wadah kalian nanti, jalan kalian dalam meniti karir. Itu. Nah, selanjutnya di sini kita lihat manfaatnya. Nah, dengan penjelasan tentang tujuan dan fungsi tadi, ternyata ekstrakurikuler memiliki banyak sekali manfaat. Apa saja itu? Yang pertama, bisa memberikan kesempatan bagi pemantapan ketertarikan yang telah tertanam dan juga sebagai pembangunan ketertarikan yang baru. Nah, itu apa sih maksudnya? Maksudnya adalah ketika kalian sekarang memiliki ketertarikan pada suatu hal, kemudian kalian selami itu, kalian pelajari dengan baik, nanti lama-lama dengan banyak belajar, kalian akan menemukan ilmu-ilmu baru di sana. Nah, ilmu-ilmu baru itu yang akan membuat karakter kalian akan semakin berkembang, ya. Cara berpikir kalian akan menjadi semakin luas itu. Jadi kalian tidak hanya terkungkung saja seperti kata dalam tempurung, tidak seperti itu. Karena nanti ruang lingkup sosial kalian akan semakin luas itu. Yang kedua, dapat memberikan pendidikan sosial dengan melalui pengalaman serta pengamatan, terutama dalam hal perilaku kepemimpinan, persahabatan, kerjasama, dan kemandirian. Ya, jelas itu akan terjadi. Mengapa? Karena setiap kita bersosialisasi, kita tidak akan lepas dengan namanya teman. Ya, banyak sekali teman di situ dengan berbagai macam karakter dan sifat. Di sana kalian akan berusaha bagaimana caranya pertemanan kalian akan semakin erat. Bagaimana cara menjaga persahabatan kalian agar tidak lepas, agar tidak rusak. Persahabatannya dijaga dengan apa? Nah, itu nanti yang akan kalian dapatkan dalam bersosialisasi, yang bisa kalian dapatkan di ekstrakurikuler itu tentunya. Kemudian menimbulkan kepemimpinan.
jiwa kepemimpinan seperti apa? Nah, ketika kalian nanti berkembang ya di bidangnya, dalam bakatnya itu, kemudian di bakatnya itu kalian sudah sangat bagus, tentu saja kalian akan bisa menjadi pemimpin di sana, memberikan contoh pada teman-temannya. Oh, begini loh caranya biar lebih baik. Kalian akan keluarkan ide-ide lagi yang cemerlang agar di kelompok itu kalian akan semakin berkembang, akan semakin maju ya di bidang ekstranya itu. Mungkin kalau di bidang olahraga biasanya ikut pertandingan persahabatan, sekali-kali ikut pertandingan olimpiade atau pertandingan yang membutuhkan persaingan, mungkin seperti itu. Nah, di sana kalian akan bisa menimbulkan jiwa kepemimpinan. Itu mengajak teman-temannya bagaimana kita bisa menang, bagaimana kita bisa lebih baik. Nah, itu. Kemudian selanjutnya adalah untuk membangun semangat serta mentalitas bersekolah. Nah, banyak sekali kan teman-teman yang mau berangkat sekolah itu males-malesan. Dibangunkan sama orang tuanya, "Males Bu, masih ngantuk." Nah, biasanya ketika bakat dan minat kalian terasah, kegiatan ekstrakurikuler ini bisa menimbulkan semangat kalian bersekolah. Mungkin kalian sudah punya rencana ketika mau berangkat sekolah. Jadi malam dipikirkan, oh nanti saya akan begini. Nah, itu sangat mendukung sekali pada kegiatan bersekolah kalian, sehingga kalian menjadi lebih semangat lagi. Nah, kemudian anak-anakku sekalian, di SMK Sunan Kalijogo ini tentu saja menyediakan wadah yang sangat luas bagi kalian untuk bisa mengembangkan bakat dan minatnya. Sehingga banyak sekali pilihan ekstrakurikuler yang bisa kalian ikuti di sekolah ini. Apa saja itu? Di sini tidak hanya meliputi ekstrakurikuler berupa kegiatan fisik saja. Kami juga menyediakan ekstrakurikuler dalam bidang seni juga. Apa saja? Yang pertama adalah Al-Banjari, kemudian yang kedua adalah ekstrakurikuler kaligrafi. Ini sangat penting bagi kalian yang sudah punya bakat yang bagus dalam bidang menulis indah. Nah, di sini ada tentornya sendiri khusus di bidang kaligrafi. Kemudian kita juga ada ekstrakurikuler drum band. Ya, dan ini sudah lumayan terkenal di lingkungan kita. Kita juga sering melakukan kegiatan di luar sekolah. Selanjutnya, bagi kalian yang suka sekali dengan bahasa Inggris dan ingin mengembangkan lebih jauh tentang bahasa Inggris, ikut saja English Club. Di sini ada kegiatan bahasa Inggris yang namanya English Club. Kalian bisa mengikuti kegiatan ini di mana teman-teman kalian nanti akan bersama-sama belajar bahasa Inggris, tidak hanya bagaimana cara berbicara atau berkomunikasi, juga bagaimana cara berkelakuan atau di bidang penulisan seperti itu. Selanjutnya adalah ada klub matematika. Nah, ini khusus nih bagi kalian yang suka pelajaran eksakta, ya. Nah, karena di sini adalah SMK, di sini juga menyediakan kegiatan yang berhubungan dengan kejuruan, ya, jurusan kejuruan kalian, seperti multimedia, perbankan, tata busana, dan APHP. Nah, masing-masing dari kejuruan ini memiliki ekstrakurikulernya masing-masing, seperti multimedia. Di sini multimedia banyak sekali kegiatannya, bisa menyablon pakaian, ya, mendesain. Di situ ada desain-desainnya tertentu, di mana nanti kalian bisa mengembangkan kreativitas kalian di desain itu. Oh, saya ingin model sablonnya yang 3D, 4D, atau seperti apa. Mungkin kalian bisa belajar di ekstrakurikuler multimedia itu. Kemudian ada juga ekstrakurikuler yang jurusan tata busana. Seperti apa itu? Nah, seperti namanya ya, tata busana, maka di sana akan banyak sekali belajar tentang mengkreasikan model-model pakaian, ya, mode, itu, desain. Nah, di sana ada instrukturnya sendiri yang akan mengarahkan kalian
pengembangan bakat kalian di bidang tata busana. Ada lagi yaitu kejuruan APHP. Di APHP ini juga kalian akan dibimbing untuk bisa mengembangkan cara pengolahan hasil pertanian yang baik seperti apa, yang bisa memiliki nilai jual tinggi, yang kreatif, inovatif. Nah, dengan didukung laboratorium yang bagus, yang lengkap, ya, yang sesuai dengan passion kalian, yang sesuai dengan bakat kalian di bidang pengolahan hasil pertanian. Kemudian untuk perbankan seperti apa? Tetap ada juga ekstrakurikulernya, yaitu berhubungan dengan akuntansi, kemudian pelayanan prima, bagaimana kalian bisa menjadi meniti karir di perbankan dengan baik seperti apa. Nah, itu akan kalian dapatkan nanti ketika belajar di SMK Sunan Kalijogo. Yang terakhir adalah kita juga punya satu ekstrakurikuler yang cukup diminati di sini, yaitu pencak organisasi. Nah, di pencak organisasi ini ternyata kakak-kakak kalian, teman-teman kita yang ada di SMK Sunan Kalijogo banyak sekali yang berprestasi. Ya, tidak hanya sebagai ajang olahraga saja di sini, tetapi setiap ada pertandingan, ya, olimpiade, banyak sekali teman-teman kita yang berhasil, ya, juara, bukan hanya di tingkat lokal saja, bahkan sudah ada yang di tingkat provinsi. Nah, ini beberapa kegiatan ekstrakurikuler di Sunan Kalijogo yang juga meliputi ekstra olahraga. Saya hampir lupa di sini, ada olahraga juga. Olahraganya meliputi voli dan futsal. Nah, kalian bisa mengikuti dua kegiatan ini. Kalau kegiatan olahraga ini apakah khusus untuk laki-laki saja? Tidak, di sini juga perempuan juga bisa mengikuti, ya. Jadi kita punya klubnya sendiri. Bagi yang cewek-cewek pengen main voli juga boleh. Di sini kami juga punya instrukturnya. Jadi buat kalian semua, jangan ragu-ragu ya untuk belajar di SMK Sunan Kalijogo ini, karena fasilitas yang kita berikan di sini akan berusaha kami berikan dengan sangat optimal agar kalian belajarnya nyaman, kalian bakat dan minatnya bisa tersalurkan dengan baik. Jadi nggak bosen-bosen lagi untuk sekolah, ya. Nah, sementara ini dalam kegiatan pandemi ini, di masa pandemi ini, memang kita lebih banyak daring, ya, atau secara online. Tapi jangan patah semangat, ya. Jangan membuat kalian jadi males-malesan. Kalian tetap harus mengeksplor dengan baik bakat dan minat yang kalian miliki sejak sekarang. Karena apa? Akses internet sekarang sangat mudah. Ketika kalian sangat suka dengan kaligrafi, mungkin kalian mulai sekarang sudah browsing-browsing kayak apa ya kaligrafi yang baik. Jadi nanti ketika sudah masuk sekolah ikut ekstra, kalian bisa mengembangkan dengan sempurna. Begitupun dengan teman-teman yang lain. Kalian pikirkan sejak sekarang, apa ya bakat dan minat yang sedang saya tekuni sekarang, yang sedang saya sukai. Nanti kalian tinggal pilih saja ekstrakurikuler yang ada di sini. Jangan sampai pasif ya. Kalian harus semangat dan harus mengembangkan diri supaya kalian nanti bisa menjadi orang yang sukses. Baiklah, untuk materi ini saya cukupkan dulu sampai di sini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kalian dan saya berharap kalian akan terus semangat dalam belajar dan menuntut ilmu di SMK Sunan Kalijogo ini, ya. Ingat, jaga protokol kesehatan. Sehat itu sangat penting. Kalau sudah sehat, kalian nanti bisa melanjutkan kegiatan apapun yang kalian inginkan. Jangan suka keluar tanpa ada kepentingan yang khusus, ya. Kemudian kalian harus perhatikan protokol kesehatan, rajin cuci tangan, pakai masker ketika keluar rumah, kemudian social distancing, jangan suka bergerombol-gerombol dulu ya sama teman-teman.
Kalau pengen ngobrol bisa pakai video call dulu lah sementara. Ingat, kita masih harus melaksanakan PPKM hingga tanggal 20 Juli mendatang. Jaga kesehatan ya anak-anakku semua. Saya akhiri materi untuk hari ini, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.